Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Syabana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Voice over Internet Protocol. Pertama yaitu Voice Internet Protocol. Pengertiannya. Pengertian dari VoIP yaitu adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Kemudian yang pertama yaitu keuntungan menggunakan VoIP. Keuntungannya yaitu biayanya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Yang kedua yaitu kekurangan menggunakan VoIP. Kekurangannya diantara lain yaitu kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN, ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Yang terakhir, peralatan relatif mahal. Yang ketiga, data yang ditransmisikan VoIP salah satunya adalah bagian header antara lain. Yang pertama adalah IP header. IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada tiap header IP disertakan tipe layanan atau TOS (Type of Service) yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlukan berbeda dengan paket yang non-real time. Yang kedua yaitu Real Time Transport Protocol atau RTP. Didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Yang ketiga yaitu UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Yang terakhir adalah link header, biasanya tergantung pada media yang digunakan, PPP 6 byte. Yang B adalah karakteristik VoIP. Yang pertama yaitu yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain. Yang pertama adalah latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan milidetik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Contohnya Anda saat ini di Jakarta mengirimkan email dengan attachment foto pada teman yang berdomisili di New York, Amerika Serikat. Saat email dikirim akan terjadi latensi sekian detik milidetik sebelum email diterima. Kemudian real latency berhubungan dengan fisikal jaringan dan karakteristik penyambungan dari media pengangkutannya seperti pensinyalan elektriknya dan clocked speed. Juga berhubungan dengan RTT, round trip time, selama ditransmisikan dari sumber ke tujuan melalui berbagai perubahan kecepatan transmisi. Yang ketiga yaitu remember latency. Latency ini adalah latensi yang terjadi akibat daya ingat manusia. Manusia dapat menyerap begitu banyak informasi dan cenderung sensitif pada delay saat pengiriman dan menyampaikan informasi. Induced latency adalah delay terjadi akibat delay antrian pada peralatan jaringan, misalnya Ethernet card router, delay proses pada end system, dan kongesti lain jaringan antara sumber dan tujuan. Yang kedua yaitu mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain pengertian delay. Yang pertama, delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengiriman dan penerima. Satuan dari delay adalah second atau detik. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga dalam waktu proses yang lama. Delay juga terbagi menjadi beberapa, yaitu delay propagasi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan suatu sinyal untuk mencapai tujuannya. Itu bisa berhubungan dengan jaringan elektronik atau fisika. Yang berikutnya yaitu packetization delay.
Delay yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi sekali, yaitu di source informasi. Yang berikutnya itu processing delay. Processing delay adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan untuk melihat rute, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Yang kemudian yaitu queuing delay. Delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosecond. Yang kemudian jitter. Jitter buffer digunakan untuk mengurangi jitter dalam sinyal video dan audio yang dikirimkan melalui jaringan. Jitter adalah variasi waktu dari sinyal periodik dalam elektronik dan telekomunikasi, seringkali dalam kaitannya dengan sumber referensi jam. Paket loss. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melintasi jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Kehilangan paket disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan. Yang C, protokol standar VoIP. Protokol yang digunakan VoIP antara lain yaitu H323 adalah rekomendasi dari Sektor Standarisasi Telekomunikasi atau ITU yang mendefinisikan protokol untuk menyediakan sesi komunikasi audiovisual pada setiap jaringan paket. SIP atau Session Initiation Protocol merupakan signaling atau pensinyalan protokol dan pengontrolan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Berikutnya Session Description Protocol atau SDP merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan protokol SDP adalah untuk memberikan informasi aliran media dalam satu sesi komunikasi agar penerima menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. Protokol yang digunakan oleh antara lain Media Gateway Control Protocol atau MGCP adalah protokol komunikasi pensinyalan dalam panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi Voice over IP atau VoIP. Ini mengimplementasikan arsitektur protokol kontrol gateway media untuk mengontrol gateway media yang terhubung ke jaringan telepon switch publik. Real-Time Transport Protocol atau RTP didefinisikan standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dari sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video, telepon sel, atau web yang memiliki fitur basis push to talk. Inter-Architect Exchange adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak pertukaran cabang pribadi arsitek dan didukung oleh beberapa soft switch seperti PBX dan soft phone lainnya. Ini digunakan untuk mengangkut sesi telepon VoIP antara server dan ke perangkat terminal. Yang kemudian yang D yaitu kompresi data, suara atau kodek. Saat ini beberapa kodek pada VoIP antara lain yang pertama yaitu G711 adalah kodek audio pita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan di telepon yang menyediakan audio berkualitas tol pada 64 KB per detik. G711 meneruskan sinyal audio dalam kisaran 300 sampai 3400 Hz dan mengambil sampelnya dengan kecepatan 8000 sampel per detik dengan toleransi 50 bagian per juta. Yang kemudian yaitu G723.1 adalah kodek audio untuk suara yang memanfaatkan audio suara dalam bingkai 30 milisecond. Tampilan algoritmik berdurasi 7,5 milisecond, berarti total keterlambatan algoritma adalah 37,5 milisecond. Nama resminya adalah Dual Rate Speed Coder untuk transmisi komunikasi media pada
5,3 dan 6,3 kilobit per second. G726 adalah standar kodek ucapan ITU TADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16, 24, 32, dan 40 kilobit per second. Itu diperkenalkan untuk menggantikan kedua G721 yang mencakup ADPCM pada 32 kilobit per second dan G723 yang menggambarkan ADPCM selama 24 dan 40 kilobit per second. Yang berikutnya itu G728 adalah standar IETU-T untuk pengkodean ucapan yang beroperasi pada 16 kilobit per detik. Secara resmi dijelaskan sebagai coding spek pada 16 kilobit per second menggunakan prediksi linear tereksitasi kode penundaan rendah. Berikutnya itu G729 adalah algoritma komprehensi data audio pita sempit berbasis vocoder bebas royalti yang menggunakan panjang bingkai 10 mili-detik. Ini secara resmi digambarkan sebagai coding of spec pada 8 kilobit per second menggunakan pengkodean pidato prediksi linear kode tereksitasi dan diperkenalkan pada tahun 1996. Yang arsitektur jaringan soft switch. Yang pertama yaitu peran plan soft switch antara lain transport plan berfungsi sebagai pembawa pesan di sepanjang jaringan VoIP seperti pengiriman pesan, pensinyalan dalam panggilan, pembangunan hubungan media dalam panggilan dan atau menyediakan transportasi untuk pengiriman media. Berikutnya itu call control and signaling plan berfungsi sebagai pengendali besar elemen pada jaringan VoIP, khususnya transport plan. Plan ini melakukan fungsi kontrol panggilan berdasarkan pesan pensinyalan yang diterimanya dari transport plan untuk membangun dan membubarkan koneksi media pada jaringan VoIP. Perangkat plan ini adalah media gateway controller atau call agent atau call controller, gatekeeper, dan server LDAP. Kemudian manajemen plan. Manajemen plan memberikan fungsi Operation Support System atau OSS, yaitu penyedia layanan pelanggan dan layanan baru, pendukung sistem operasi, sistem billing, dan pemeliharaan jaringan. Berikutnya itu Service dan Application Plan, memberikan fungsi kontrol, logika, eksekusi terhadap berbagai layanan dan aplikasi di dalam jaringan VoIP. Perangkat yang melakukan fungsi ini terdiri dari application atau filter server dan media server. Yang kedua, peran entitas soft switch antara lain yaitu sebagai media gateway control function atau MGCP diimplementasikan sebagai suatu mesin keadaan untuk melakukan konversi protokol dan menetapkan SIP ke ISUP atau ISDN user part melalui IP dan BACP Bearer Independent Control Protocol melalui IP. Protokol yang digunakan antara MGCF dan MGW adalah H248, rekomendasi dari ITU. Call Agent Function CAF. CAF berfungsi pada MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Berikutnya Interworking Function IWF. Berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Kemudian Routing Function atau RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGC. Yang kemudian Accounting Function AF mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. AF juga mempunyai peran yang lebih luas yaitu melakukan fungsi authentication, authorization, dan accounting functionality dalam remote access network. Yang berikutnya yaitu SIP Proxy Server Function atau SPS. Kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah supaya SIP proxy server. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SPS. Signaling Gateway adalah akses gateway signaling function. SGF menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan PSTN.
Peran utama dari SGF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan PSTN, atau ISUP, atau INAP, atau PLMN, atau MAP dan CAP pada jaringan IP. Akses Gateway Signaling atau AGS menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan jaringan akses yang berbasis sirkuit switch. Peran utama dari AGS adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan V5 atau ISDN, wireline, atau BSSAP atau RANAP, wireless pada jaringan IP. Kemudian yaitu Application Server Function atau AS, merupakan entitas pengeksekusian aplikasi. Peran AS adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Yang berikutnya itu Service Control, berfungsi ketika AS melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SC. Media Gateway Function (MG), fungsinya menjembatani jaringan IP dengan endpoint akses atau jaringan terang. Misalnya MG dapat menyediakan gateway antara jaringan IP dan jaringan sirkuit seperti IP ke PSTN, atau antara dua jaringan paket seperti IP ke 3G atau ATM. Peran utama MG adalah untuk mentransformasi media dari suatu format ke format yang lain sesuai. Media Server (MS) menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MS adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari AS atau MGC untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Terima kasih untuk penjelasan VoIP. Cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.